Yummy banget. Ini cocok banget buat yang suka ngemil ya. Ini rasanya juga enak banget. Cara bikinnya mudah dan bahannya juga gampang banget. Nah, ini bisa untuk ide jualan juga, mungkin yang mau jualan risoles. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin cemilan ya. Kemarin kan sudah bikin minumannya, sekarang tinggal bikin cemilannya. Kebetulan aku juga lagi pingin nyemil, jadi hari ini aku bikin risoles. Nah seperti ini. Nah risoles itu bikinnya mudah banget ya, gampang banget. Dan ini aku isi dengan isian wortel juga, kentang dan juga ada sosis. Jadi isinya itu rasanya itu enak banget, dijamin pasti enak ya. Bikinanku kan selalu enak. Nah seperti ini ya, ini isiannya dalamnya seperti ini. Nah wah enak banget. Ini bisa dicocol sama saus sambal ataupun menggunakan cabai ya, boleh ya. Enak banget, tetap enak kok ya. Nah, enak banget. Oke, langsung aja ya kita tonton videonya ya, bagaimana cara membuat risoles yang gampang banget dengan isian yang juga mudah didapatkan ya dan murah meriah. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan isiannya, isian risoles. Jadi ini aku timbang ukuran wortelnya itu kurang lebih 230 gram. Ini wortel aku kupas, kemudian aku cuci bersih, dan kemudian ada 300 gram kentang. Ini juga aku kupas dan aku cuci bersih. Jadi beratnya itu sebelum dikupas semua ya. Dan ini kita akan potong kecil-kecil semuanya. Nah, ini sudah selesai dipotong kecil-kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya ukurannya. Ini kita bisa cuci lagi ya, dan kita sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan sosis. Ini aku gunakan sosis sapi ya. Ini aku pakai cuma 2 sosis aja. Ini ukurannya panjangnya kurang lebih 15 cm dan diameternya 2,5 cm yang biasanya dipakai untuk bakaran ya. Ini potong juga sosisnya menjadi potongan kecil-kecil. Jadi ini aku gunakan cukup 2 saja. 2 sosis karena sudah banyak kok, 2 karena ukurannya kan lumayan besar ya. Ini yang biasanya dipakai untuk dibakar atau dipanggang itu loh ya. Dan ini sudah selesai, kita potong kecil-kecil. Nah seperti ini ya. Dan ini tinggal satu, ini aku simpan kembali. Kemudian aku siapkan 2 batang daun bawang pre ya, kurang lebih segini ya. Ukurannya ukuran sedang. Kemudian kita iris tipis daun bawang prenya atau kita rajang halus. Untuk daun bawang prenya ini selesai, kita sisihkan dulu daun bawang prenya. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita siapkan 5-7 siung bawang merah ukuran sedang. Ini ukurannya sedang, cenderung agak kecil ya. Kemudian 3-4 siung bawang putih. Ini ukurannya agak lumayan besar. Jadi kalau besar sekali kita bisa gunakan 3 aja. Kemudian setengah sendok teh biji merica ya. Seperti ini aku gunakan merica yang bijian, jadi bukan yang bubuk ya. Kemudian aku gunakan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi dan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa jamur. Jadi kita mix biar enak. Kemudian setengah sendok teh garam. Nanti kalau kurang kita tambahkan. Jadi ini ukuran sementara. Dan 1 sendok makan gula pasir. Ini juga sementara ya, nanti kita tambahkan kalau kurang. Nah, sekarang kita haluskan dulu bumbunya. Dan ini bumbunya sudah halus. Kita akan memproses selanjutnya ya. Kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita nyalakan api, kita gunakan api sedang untuk menumis bumbu. Kita tumis bumbunya sudah dihaluskan tadi. Kita masukkan semua. Kita bersihkan bumbu yang masih menempel. Kita tumis sampai bumbunya matang dan harum. Kita bisa bersihkan ya sisa bumbunya dengan sedikit air, kurang lebih 100 ml yang kita gunakan untuk membersihkan sisa bumbu. Dan ini sudah matang juga harum. Kita masukkan irisan daun bawang pre.
Kita tumis sebentar. Kemudian kita masukkan potongan sosis. Untuk potongan sosis kita masukkan lebih dulu ya. Kita tumis sampai setengah matang untuk sosisnya. Kemudian tambahkan kurang lebih 100 ml air bekas membersihkan sisa bumbu tadi ya. Nah, tambahkan lagi kurang lebih 150 ml air. Kemudian kita masukkan potongan kentang dan juga wortelnya. Kita masukkan semua. Kemudian kita tambahkan lagi 100 sampai 150 ml susu full cream. Jadi supaya rasanya lebih enak kita beri susu. Kita gunakan yang full cream ya, biar ada gurihnya rasanya nanti. Kemudian kita masak sampai wortel dan kentangnya lunak. Boleh sambil dicicipi ya, bila kurang manis atau asin boleh ditambahkan. Ini aku tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Dan aku tambahkan juga 1/4 sendok teh garam atau sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, masak sampai menyusut airnya. Kemudian siapkan 2 sendok makan tepung maizena untuk pengental ya. Kita larutkan untuk tepung maizenanya, dilarutkan dengan air ya secukupnya ya. Bila sudah larut, kita bisa langsung tuangkan dan masak sampai mengental. Agak kering dan mengental ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teksturnya, selesai dan ini siap dijadikan isian. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan kulit risolesnya. Jadi aku gunakan 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam, jadi supaya tidak hambar ya. Lebih berasa, kita tambahkan sedikit aja garam, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan 350 ml air secara bertahap. Kita tambahkan secara bertahap, tidak usah langsung banyak ya, jadi agak sedikit mengental gitu. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur biar lebih lembut nanti kulitnya dan lebih enak. Kita tambahkan 2 butir telur, kita kocok jadi satu seperti ini. Nah, bila sudah halus, kita tambahkan sisa airnya. Kita aduk terus sampai tekstur yang kita inginkan ya. Kurang lebih yang dibutuhkan 350 ml untuk airnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teksturnya ya, tidak encer dan juga tidak terlalu kental. Nah, sekarang kita nyalakan api, panaskan teflon, kita tuang 1 sendok sayur adonan kulit, goyangkan merata seperti ini ya, supaya nanti jadinya tipis. Kemudian panaskan sampai matang dan bisa mengelupas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah bisa mengelupas sendiri. Kita pindah ke piring dulu. Kemudian kita ulangi sekali lagi, tuang 1 sendok sayur. Kita goyangkan merata supaya lebih tipis banget hasilnya. Kalau mau hasilnya jadi banyak, menuangnya jangan terlalu banyak ya. 1 sendok sayur itu dikurangi, jangan terlalu penuh. Jadi nanti bisa hasil kulitnya itu banyak. Kalau mau kulitnya lebih tipis lagi, bisa digoyangkan lebih lebar lagi adonannya ya. Supaya hasilnya benar-benar tipis dan juga bisa menghasilkan banyak. Kalau ini nanti hasilnya agak besar karena kan lebih lebar untuk diameternya yang aku gunakan. Ini aku gunakan teflon diameter 20 cm ya. Kemudian kita lanjutkan sampai selesai. Ulangi terus ya sampai selesai, sampai adonannya habis. Nah, sekarang kita siapkan setengah sendok makan tepung terigu untuk perekat. Kita akan membuat risolesnya ya. Larutkan dengan sedikit air ya sampai mengental. Dan ini selesai, kita sisihkan dulu. Nah, ini aku sudah cuci tangan loh ya. Ini tanganku sudah bersih karena aku nggak menggunakan sarung tangan. Ini aku ambil 1 lembar untuk kulitnya, kulit risolesnya. Ini lentur banget kulitnya ya, lentur dan juga lembut, juga anti robek. Nah, bagus kan kulitnya ya. Ini bagian yang halus kita letakkan di bagian dalam ya. Kita ambil secukupnya isian atau kurang lebih 1,5 sendok makan.
Kemudian kita lipat seperti contoh, ikuti aja seperti contohnya ya. Nah, kulitnya kan lentur banget dan juga lembut ya. Juga tidak mudah robek. Nah, ujungnya kita rekatkan dengan larutan tepung terigu tadi ya. Nah, kita rekatkan begini, selesai, kita sisihkan. Kita ulangi lagi supaya lebih jelas ya. Untuk isiannya secukupnya aja. Kalau mau hasilnya banyak, kulitnya jangan terlalu lebar ya. Jadi nanti ukurannya pun jadi tidak terlalu besar banget untuk risolesnya. Kalau ini ukurannya lumayan besar. Jadi satu gini kita bisa kenyang karena lumayan besar ini ukuran risolesnya ya. Nah, kita rekatkan dengan larutan tepung terigu. Kita sisihkan dulu. Ini hampir seperti kita bikin lumpia basah ya. Ini juga bisa langsung dimakan sebenarnya karena sudah matang semuanya, kulitnya juga sudah matang, isiannya juga sudah matang. Kita lipat sisi kiri kanannya, kemudian kita gulung seperti ini. Ini mudah banget kok ya. Kemudian kita beri perekat. Nah, selesai. Kita lanjutkan sampai selesai ya. Dan ini sudah selesai. Ini isiannya masih masih separuhnya ya, lumayan masih banyak. Dan ini jadinya risolesnya juga ukurannya lumayan besar. Ini kenyang, ini makan satu. Jadi 12 biji. Kalau ukurannya agak sedang bisa jadi kurang lebih 16 biji ya. Kalau kita bikinnya nggak terlalu besar, terus juga kulitnya nggak terlalu lebar, jadinya bisa 16 biji, lebih banyak. Nah, kemudian kita siapkan 65 gram tepung terigu protein sedang. Kita akan bikin balurannya ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam supaya tidak hambar untuk balurannya. Jadi supaya itu terasa gitu gurih luar dalam ya. Kemudian kita tambahkan 120 ml air putih. Kita larutkan, aduk. Ini sampai tepungnya larut dan mengental, agak sedikit encer tapi jangan terlalu encer banget. Nah, selesai, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Nah, masukkan risoles ke dalam larutan tepung. Nah, seperti ini. Balur merata ya dengan larutan tepung. Kemudian kita gulingkan di atas tepung panir. Kita guling-gulingkan seperti ini. Nah, balur merata dengan tepung panir sambil sedikit ditekan ya. Ditekan-tekan, jangan terlalu keras, cuman asal ditekan-tekan gitu aja, pelan gituin ya. Ini selesai, kita sisihkan dulu. Lanjutkan sisanya. Nah, bagus kan ya. Oh ya, untuk tepung panir ini siapkan secukupnya aja ya. Jadi kurang lebih 150 gram. Nanti juga masih lebih kok 150 gram ini. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau kurang tinggal ditambah gitu aja. Nah, kita balur merata seperti ini. Sambil kita guling-gulingkan. Sambil sedikit ditekan, itu tujuannya agar tepung panirnya itu lebih merekat. Biar nggak gampang lepas ya. Biar hasilnya juga bagus. Saat disimpan pun dia juga tetap masih bagus. Nah, kita lanjutkan yang lainnya. Dan ini sudah selesai. Ini bisa kita simpan di freezer ya, kita jadikan frozen food, atau kita bisa langsung menggorengnya. Sekarang kita akan menggorengnya. Kita panaskan minyak secukupnya. Nah, kita gunakan api sedang aja ya. Kemudian kita goreng risoles. Masukkan satu persatu. Goreng dengan minyak panas ya, dan api sedang. Jangan terlalu besar apinya, nanti cepat gosong. Biar hasilnya bagus, cantik warnanya. Sambil disiram-siram minyak sedikit gini. Tapi jangan terlalu dibolak-balik ya, sebelum agak kering ya. Kalau sudah agak kering baru boleh dibolak-balik, biar gak ambiar nanti untuk tepung panirnya ya. Biar hasilnya bagus, hasil gorengannya juga bagus. Nah, sekarang kita balik agar matangnya merata. Ini kan sudah agak kering ya, baru kita bisa balik agar matangnya itu bisa merata sempurna gitu.
Kemudian kita goreng sampai kering merata semua ya. Nah, sambil kita balik lagi. Dan ini sudah kering merata, angkat dan tiriskan minyaknya. Jadi kita angkat seperti ini sambil kita meniriskan minyaknya. Wow, risolesnya besar ya dan cantik. Ini kenyang ini ya, satu aja udah kenyang. Nah, kita lanjutkan menggoreng sisanya sampai selesai. Terserah kita mau goreng semua atau sisanya kita bisa simpen di freezer ya untuk stok kita. Mungkin kalau nanti sewaktu-waktu pingin, kita tinggal ambil dan goreng aja. Atau bisa kita jual dalam bentuk frozen food ya. Nah, ini dia risolesnya, cantik dan enak banget. Ini bisa dinikmati dengan cabai ya. Ini kering banget luarnya ya. Luarnya kering, renyah dan dalamnya itu lembut. Bisa dinikmati dengan cabai ataupun dengan saus sambal ya. Enak banget karena ada aroma sosisnya juga dan rasanya tuh benar-benar enak banget. Nah, cocok banget untuk cemilan kita, juga untuk ide usaha ya, mungkin yang mau jualan risoles. Nah, cukup mudah bukan membuat risoles sendiri? Silahkan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang suka ngemil atau yang ingin buka usaha. Nah, silahkan dicoba, semoga cocok. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.